Nah, teman-teman semuanya, malam hari ini aku akan bahas tentang kondisi geopolitik, dan beberapa waktu yang lalu kita jadi pakar tarif. Kali ini kita jadi pakar geopolitik nih ya. Yang dibahas tentang geopolitik ya, oke. Jadi tentang war gitu, perang-perang gitu ya. Oke, aku nggak terlalu berani ngomong kata perang sebenarnya, takut algonya si ini sosmed ini nggak suka, nanti takutnya kena ban gitu ya. Jadi aku ngomongnya geopolitik gitu aja ya, kondisi geopolitik tuh kalian ngerti ya. Oke, nah aku mau bahas IHSG dulu ya. Jadi IHSG ini kapan hari kita bilang bentuknya perfect banget, double topnya perfect banget, terus kemudian dia turun atau terkoreksi sampai ke level kita perkirakan dia turun sampai ke 6582. Hayah, tok ini sampai ke 6582 ya turunnya. Terus per hari ini ini sudah tercapai target dari atau projection dari pattern double topsnya itu sudah tercapai. Nah, bahkan hari ini tadi agak-agak breakdown dikit, ketahan di moving average 100. Kira-kira pergerakan IHSG ke depan bakalan gimana ya? Pergerakan IHSG ke depan ini bakalan gimana? Nah, jadi kalau kita perhatiin, ini udah tercapai targetnya, pergerakannya kurang lebih bakalan jadi kayak gini. Kira-kira bakalan jadi kayak gini. Nah, terus aku ngegambarnya nggak aku selesaiin nih. Aku nggak selesaiin. Abis ini naik toh, terus turunnya terus gimana dong? Ini naiknya technical rebound doang atau dia bakalan naik bablas terus? Kita masih wait and see. Dan kalau kita melihat kondisi market, saham-saham big banks seperti yang kita udah bahas kemarin, masih ada potensi untuk terkoreksi meskipun hari ini ketahan banget. Dan BBCA hari ini udah hampir kena support satunya dia di 8475, terendahnya di angka 8500. Yang ada di tok-tok yang di YT, aku share chart di Igoy. Nah, ada satu support lagi untuk BBCA sebenarnya di 8325 yang kemungkinan akan bisa tersentuh, dan kalau misalkan tersentuh itu sangat normal sekali gitu ya. Nah, aku balik lagi ke IHSG. Sebenarnya yang bikin IHSG turun hari ini itu bukan saham big banks loh. Jadi kalau kalian misalkan takut ngelihat IHSG turun, sebenarnya tuh nggak perlu takut yang gimana-gimana. Terus kondisi geopolitik itu apakah bikin IHSG akan makin merona? Sebenarnya kalau kalian perhatiin, yang bikin IHSG turun hari ini adalah saham DSSA. Jadi bukan saham perbankan atau saham penggerak indeks saham perbankan. Nah, DSSA ini kalau kita perhatiin, saham ini sebenarnya likuiditasnya tuh agak kurang sip lah menurutku. Sehingga kalau dia turun atau dia terkoreksi dan dia menggerakkan indeks menjadi salah satu driver IHSG, sangat wajar sekali. Karena apa? Karena harga sahamnya mahal, harga sahamnya tinggi, dikaliin dengan total saham beredarnya dia menjadi salah satu saham berkapitalisasi besar. Seperti contohnya Bian juga kapitalisasi itu artinya harga saham dikaliin dengan total jumlah saham yang beredar gitu. Jadi kayak Bian, terus kayak Bian, terus DSSA ya, terus ada lagi Bukalapak ya, GoTo, itu emiten-emiten yang perusahaan-perusahaan yang size-nya gede, kapitalisasinya gede, tapi secara fundamental sebenarnya ya masih, menurutku sih masih banyak yang lebih baik ya, yang bisa kita investasiin. Sehingga maksud aku, kenapa aku cerita yang bikin turun IHSG itu saham-saham ini, kalian tidak perlu terlalu khawatir akan IHSG koreksi. Dan IHSG koreksi, kalau misalkan banking yang koreksi turun, itu masih sangat wajar sekali. Kenapa? Nanti saya akan kasih lihat. Intinya asing profit taking dan mereka masih cuan di saham banking. Nah jadi ini salah satunya. Terus kemudian yang kedua, ada gudang garam yang turun dan terkoreksi lumayan tajam juga. Teman-teman yang di tok-tok yang di YT boleh ke Igoy aku @ellenmay_official. Kalau misalkan mau lihat di situ, hari ini GGRM-nya jatuh dengan volume transaksi yang sangat besar, sehingga hati-hati gitu ya.
Yang di TokTok yang di YT ke Igoy aja @LMB_official ini hati-hati. Kenapa? Hati-hatinya kalau kayak gini, ini tanda-tanda GGRM bisa makin turun. Oke ya, dan careful di situ, hindarin dulu. Oke, untuk trading, untuk investing juga hindarin. Demikian pula dengan HMSP, jatuhnya volumenya tidak sebesar GGRM, tapi HMSP ini arahnya dia masih bakalan turun. Terus kemudian kalau brand bagaimana? Brand itu dia potensi untuk lanjut turun, lanjut terkoreksi sampai ke 5575. Jadi brand ini dia juga salah satu penggerak indeks juga ya, yang size-nya, market cap-nya cukup gede dan bisa ngebuat IHSG itu jadi makin turun. Yang di TokTok yang di YT, kalau mau ke Igoy lihat chartnya bisa banget. Nah, jadi itu dia beberapa saham yang bikin IHSG turun hari ini. Bagaimana kabarnya saham 4 big banks yang tadi saya baru aja bahas tentang BBCA? Dia sebenarnya hampir menyentuh support 8475, tapi perhatikan di sini terjadi tarik-menarik antara bull dan bear, dan candlenya di sini agak-agak hijau. Jadi perhatikan di sini. Ya, dari jam 9 pagi, teman-teman perhatikan di sini dari jam 9 pagi. Jam 9 pagi tanggal 23 Juni 23 Juni kita tarik ke belakang. Nih lihat di sini teman-teman ya. Jadi pagi itu turun ya, BCA kalau kalian perhatikan di sini turun. Terus kemudian sempat naik dikit, sempat naik, turunnya sampai ke level 8525-an, terus naik sampai ke level sekitar berapa nih? 87, terus turun dikit sampai ke level 8625. Closing 8625. Jadi sebenarnya not bad untuk saham BBCA ini, jatuhnya di opening doang, terus kemudian pas pertengahan hari ini ada yang ngeborong. Tapi ngeborongnya masih belum masif, belum banyak gitu ya. Yang di TokTok yang di YT ke Igoy aku untuk lihat chartnya. Kesimpulannya apa sebenarnya? Kesimpulannya meskipun investor-investor besar, institusi mereka masih punya cuan di BBCA, hasil belanjaan di 8 April kemarin mereka masih cuan sekitaran 15%. Tapi buat beberapa big money yang lain, ini mereka melihat bahwa koreksi dari 9.800 atau turunnya harga saham dari 98 ke level harga sekarang ini sudah 13% turunnya, dan ini sudah cukup terdiskon buat mereka. Ya, jadi ada yang buang, ada yang masuk gitu, ada yang entry juga gitu. Oke, terus kesimpulannya gimana buat jangka panjang sih? Tetap masih oke sih, dan valuasinya ini balik ke harga wajar. Buat teman-temanmu yang masih pemula banget, nggak ngerti apa-apa tentang saham, kamu cuman boleh, kalau misalkan mau ajak investasi saham, kamu cuman boleh refer saham ini saja jika dia sama sekali tidak belajar, dan cara belinya adalah nyicil dikit demi sedikit ketika dia turun dan bukan ketika dia naik. Satu kalimat terakhir saya ini adalah kalimat sakti sebenarnya yang membuat semua orang bisa cuan dari saham tanpa harus banyak belajar. Enak toh, udah dikasih tipsnya. Cuman satu saham ini aja belinya pas turun, bukan pas naik, dari valuasi saat ini, dari harga-harga saat ini ya. Jadi pas turun bukan pas naik, belinya bertahap. Nyicil sedikit demi sedikit sesiapnya kamu menghadapi resiko. Resikonya ya jika turun 10%, 20%, 30%, 40%, kamu tetap tenang. Loh, memangnya masih bisa turun sampai 40%? Ngimpi. Turun 20% memang masih bisa? Ngimpi gitu ya. Intinya sih sebenarnya itu cuman untuk angka psikologis untuk membuatmu ngerti seberapa nominal yang cocok untuk dirimu buat masuk atau investasi ke saham ini. Disclaimer buat teman-teman yang masih pemula, pastinya sebaiknya harus belajar investasi jangka panjang. Tanggal 28 Juni jam 10 pagi di webinar MVestart, DM saya EMVESTART, MVestart. DM saya nanti akan dikasih linknya untuk belajar investasi jangka panjang yang lebih efektif, efisien ala Warren Buffett. Oke, sekarang bagaimana dengan saham big banks lainnya yang pastinya teman-teman banyak bertanya-tanya, ini udah aman apa belum sih sebenarnya kalau dibilang BRI?
ini sudah murah lagi. Terus ada yang bilang BRI kok nggak naik-naik, udah naik banyak say. Mungkin maksudmu kamu masih punya modal atas jadi masih rugi. Nah, jadi BRI itu udah naik 32% dari bottom, dan kelihatan banget di sini investor gede tuh mereka trading ya. Jadi naik 32% sangat mudah sekali, mereka trading. Mereka jualan, dan kalau kita lihat di angka 37-an saat ini tuh udah angka yang murah, valuasi udah pernah aku kasih lihat juga last week ya di di Gathering Investor juga udah pernah dikasih lihat, di live juga pernah kasih lihat. Jadi di angka 37-an sampai 3360, aduh kalau dapat 3360 itu sangat murah sekali di deviasi minus 2. Saat ini di deviasi minus 1, aku sih nggak perlu ulang-ulang ini lagi ya. Jadi kalau kalian mau trading ya silahkan, mau investing ya silahkan. Intinya cara belinya adalah kalau turun beli sedikit demi sedikit gitu. Kalau kalian nggak confident, kalian takut, dan takut itu penyebabnya tuh dua. Satu, kegedean modalnya. Dua, tidak paham apa yang sedang dilakukan. Emiten apa yang dibeli, perusahaan apa yang dibeli, itu gak ngerti ya. Dua-duanya ini saling berkaitan. Jadi the risk comes from not knowing of what we are doing, of what you are doing. Itu kata Warren Buffett. Risiko datang karena kamu tidak mengerti apa yang dilakukan. Makanya cari tahu, belajar caranya di webinar Investart. Kamu nggak bisa cuman ngikutin live aku doang dan mengandalkan untuk saya nyebut saham apa yang potensial. Meskipun sudah tak sebut, secara mentalmu akan beda kalau kamu benar-benar ngerti caranya, ngerti sistem investingnya. DM saya Investart untuk belajar tanggal 28 Juni Sabtu nanti jam 10 pagi, dan pas banget marketnya lagi diskon banget kayak gini, cocok buat investasi jangka panjang lagi. Menarik banget ya. Terus sebenarnya kalau misalkan kalian pemula, kalian mau tradingin ini naik 20% di profit taking, ya silahkan. Tapi saran aku tetap harus ada buat investasi jangka panjang. Kenapa? Karena nanti kalau marketnya sudah mulai oke, sudah mulai naik tinggi, kalian nanti akan kecewa. Kenapa waktu itu saya nggak simpen barang aja dari barang yang harganya murah. Jadi kalau kalian beli di harga-harga murah, sebagian di trading boleh, tapi sebagian juga di invest. Demikian pula dengan saya kadang tradingin, saya juga ada investing kan. Oke ya. Terus kemudian aku akan lanjut ke big banks yang lain sebelum aku bahas untuk saham-saham yang lainnya. Seperti halnya BCA dan BMRI ini sudah mendekati support satunya, sehingga banyak yang sudah mulai spekulatif buy. Nah, terus kemudian kalau satu lagi BBNI, bagaimana kabarnya BBNI? BBNI juga malah udah kena supportnya ya. Jadi ini kalau kita lihat candlenya sudah tidak merah lagi, udah mulai ada sebagian investor yang udah spekulatif buy di sini. Kesimpulannya akan ada pantulan dalam jangka pendek. Kalian mau profit taking sebagian buat trading silahkan, tapi jangan lupa simpan untuk investasi jangka panjang. Mindsetnya kalau investasi jangka panjang adalah kalian dapat dari dividennya. Wah, dividen sedikit, ya udah nggak apa-apa buat hari tua ya, buat tabungan gitu loh. Ada yang orang berpikir wah dapatnya sedikit gitu loh. Sedikit masih lebih bagus daripada di trading gila-gilaan terus rugi, kira-kira kayak gitu. Banyak lebih bagus daripada sedikit sih. Jadi kalau trading kita ada contohnya kayak energi udah cuan sampai 60%-an kayak gitu. Itu ya, so that's good. Oke. Nah, kita mau bahas tentang kondisi geopolitik seperti yang aku bahas di awal tadi. Kondisi geopolitik tuh artinya adalah PERANG. Tapi kalau aku ulang-ulang kata itu, aku nanti takut kena algonya dari sosmed ini yang bisa tiba-tiba live-nya mati aja, kan nggak enak kan ya. Ya, jadi Donald Trump itu ada ikut-ikutan, dia nyerang fasilitas nuklir di Iran, dan itu cukup untuk membuat Iran menutup Selat Hormuz. Nah, jadi Trump tuh bilang bahwa dengan bangga sudah berhasil menyerang dengan 3 fasilitas nuklir di Fordo, Natanz, dan Esfahan hari Minggu kemarin. Tapi yang lucu nih ya, ada yang menarik nih. Pejabat Iran itu ada yang bilang nggak ada ledakan besar di fasilitas Fordo. Di sisi lain, jadi nggak ada ledakan besar. Jadi saya sih nggak tahu ya, ini tuh cuman mulutnya Trump doang atau memang
ada serangan gede, jangan-jangan serangan kecil buat nakutin kita nggak tahu juga di situ. Tapi itu cukup membuat untuk Iran sebel, dan dia bisa menutup Selat Hormuz. Apa itu Selat Hormuz? Selat Hormuz adalah selat yang sangat penting sekali, yang merupakan jalur pelayaran dari 20% pasokan minyak global setiap harinya. Nah, hal ini tuh sebenarnya masih membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Iran, tapi itu cukup untuk membuat Trump itu panik, dan ribuan warga Amerika demo besar-besaran mendesak Trump itu buat gak mencampuri konflik Israel dan Iran. Kenapa? Karena mereka bisa kena dampaknya kalau harga minyak naik, harga bahan bakar naik, inflasi juga naik. Nah, Selat Hormuz ini kalau beneran ditutup, harga minyak potensi lanjut meroket. Tidak hanya minyak, tapi juga substitusinya yaitu gas dan juga batu bara ya. Jadi batu bara tuh substitusinya minyak. Nah, pasokan minyak bakalan terganggu, meskipun saat ini sebenarnya pasokan minyak tuh supply-nya agak-agak berlebihan sebenarnya. Nah, gimana efek domino dari harga minyak naik ini? Harga bensin naik, harga distribusi, biaya distribusi barang pastinya jadi naik karena bahan bakar naik, dan harga barang jadi tambah mahal, inflasi jadi naik. Nah, kalau semua harga barang dan jasa kompak naik, bisa-bisa inflasi itu makin terkendali gitu. Nah, jadi efek sampingnya bisa ngefek ke siklus hutang jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, cicilan rumah, KPR, mobil, apapun cicilan kredit dari perusahaan itu pastinya jadi makin berat juga, biaya utang juga naik, ekonomi bisa melambat, bisa menimbulkan resesi. Nah, yang lucu, ada satu kejadian lucu lagi, Amerika tuh minta bantuan China buat negoin ke Iran supaya Selat Hormuz nggak ditutup. Kenapa? Karena China itu pembeli minyak terbesar dari Iran, sehingga potensinya bisa ikut dirugikan gitu. Terus kemudian China Iran ini punya kerjasama strategis 25 tahun, termasuk urusan migas, infrastruktur, dan militer. 3, China punya hubungan dekat dengan Iran dan masuk ke dalam aliansi. Mungkin teman-teman belum tahu, aliansinya Iran itu adalah Rusia, China, dan Korea Utara. Sedangkan aliansinya Israel itu adalah Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, India, dan juga Azerbaijan gitu ya. Nah, jadi ini tuh bisa meningkatkan bargaining powernya China terhadap Amerika. Kok bisa? Ini kan China Amerika tuh kan lagi gontok-gontokan juga ya. Nah, bargaining powernya sama-sama kuat gitu. Tapi masih lebih kuat, ya kadang-kadang kuat China, kadang kuat Amerika. Nah, jadi China saat ini ekspornya juga banyak dialihkan ke negara-negara tetangga, negara Asia Tenggara, di salah satunya Indonesia juga. Kalau ekspor di Amerika turun, di ASEAN ada naik. Nah, jadi bargaining power-nya cukup kuat. Tapi dengan adanya China dimintain bantuan sama Amerika buat nego ke Iran, China tuh bisa punya skenario negosiasi tarif yang baru terhadap Amerika, di mana China tuh bakalan ngebantu, tapi dia minta diskon tarif, sehingga Amerika bisa ngelonggarin tarif barang China. Perang dagangnya lebih adem, inflasi turun, market senang. Tuh skenario 1. Skenario 2, China ngebantu, tapi minta dilonggarin aturan chip dan AI. Amerika bisa melonggarkan larangan teknologi, China bisa kasih akses buat bisnis Amerika, dan itu bagus buat Indonesia. Ya, kalau bicara tentang chip AI, ekspor metals kalau saya nggak salah ingat, nikel itu sangat dipakai sekali untuk chip AI. Terus kemudian manufaktur yang lain juga butuh batu bara dari Indonesia. Sebenarnya kalau aku bisa bilang Indonesia itu negara kayak ada lagu zaman dulu Kos Plus bilang, ini ketahuan umurnya ya, bukan lautan tapi kolam susu. Menurut aku Indonesia itu negara yang sangat kaya raya sekali, udah kayak surga dunia gitu. Jadi mau mereka gontok-gontokan di Timur Tengah, Indonesia tuh sebenarnya dalam tanda kutip diuntungkan karena punya batu bara banyak sebagai pengganti minyak. Terus kemudian kalau China Amerika mereka membaik juga, ekonomi China membaik, itu Indonesia juga diuntungkan dengan ekspor komoditas nikel. Intinya Indonesia tuh kaya banget gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kondisi kayak gitu, kalian di pasar saham tuh sebenarnya nggak perlu takut. Yang ditakutkan tuh apa sih?
saham Big Bang turun ya normal, saya normal banget. Setelah naik 30%, berapa 20-30%, itu yang naiknya cepet banget, naiknya nggak normal kemarin ya. Jadi turun segini setelah naik cepat segitu 30% dalam waktu 2,5 bulanan kalau nggak salah, saham-saham Big Bang itu sangat normal sekali. Nah, terus impact-nya apa? Jadi ini ada banyak sekali informasi yang di-share tim saya di depan saya ini ya. Jadi impact-nya tuh macam-macam, intinya lebih ke saham komoditas, tapi aku mau bahas yang lain juga ya. Jadi selain harga bensin naik, barang-barang ikut mahal, biaya pabrik naik, harga barang makin mahal, bank sentral bisa ikutan panik, suku bunga tuh bisa naik lagi. Itu yang jadi resiko. Kalau suku bunga naik, saham bisa turun. Nah, tapi kita nggak usah mikir terlalu panjang dulu. Kita ngeliat dulu yang jangka pendeknya. 4 sektor yang subsektor yang diuntungkan dari sektor komoditas. 1, minyak-minyakan. 2, gas. 3, batu bara. 4 adalah emas. Mari kita bahas yang minyak-minyakan dulu. Yang aku udah sempat bahas beberapa hari kemarin. Ada saham Akra Elsa Energi, Medco, Raja, dan Ratu. Mari kita lihat satu persatu. Nah, menariknya nih teman-teman semuanya, ketika kondisi perang terjadi, banyak orang baru masuk di atas, di pucuk. Sebenarnya ini sangat bahaya sekali kalau masuknya di pucuk ya. Ini stop loss belum dinaikin ya. Nanti kalau dinaikin ini udah jadi trailing stop. Sebenarnya M-Trade udah cuan. Thank you giftnya yang di TokTok yang barusan ngasih gift. Oke. Ya, jadi perhatikan hari ini tuh si energi dia naik 7%. Tapi sebenarnya kalian kalau baru masuk hari ini itu udah agak terlambat. Yang bisa dibilang tidak terlambat adalah kalau ada sideways, ini namanya pijakan, terus baru kemudian dia breakout atau naik. Nah, breakout pertamanya si energi sejak sideways terakhir dia itu di 4 Juni dan itu area kita entry. Nah, saat ini buat ENRG, saham ENRG ini, bentar ya. Oke. Saham energi ini dia udah naik atau udah cuan di M-Trade, udah cuan sekitar 63 sampai 70-an% sampai per hari ini. Tapi apakah kita menyarankan untuk masih boleh beli? Di sini jelas tertulis tidak. Kenapa? Ya karena sebenarnya kita tinggal siap-siap profit taking aja. Kapan boleh beli? Kapan boleh belinya? Ya kalau misalkan dia ada turunannya aku kasih contoh gitu ya. Turunannya kayak gini ya. Jadi kalau ada turunan dikit dan hati-hati turunan seperti ini pun aku kasih contoh. PSAB tadi hari ini kita masuk, ini namanya buy on retracement. Tapi kalau buy on retracement seperti ini juga masih ada resiko bisa turun, masih tetap bisa turun, dan itu sangat normal sekali. Itu nggak tabu. Buy on retracement, mau buy on retracement atau buy on breakout sama saja, dua-dua sama aja ada resikonya. Dan kalau saya tarik garis Fibonacci di sini, ini ada double support dari support low yang didapat pada tanggal 20 Juni dan juga dari Fibonacci ini hari ini kena double support. Sebagus-bagusnya technical tetap harus ada stop loss atau pembatasan resiko. Nah, kalau misalkan dia retrace lagi, kemungkinan retrace yang kedua itu bisa ketahan di area 440 atau 448. Ini adalah support yang kedua. Oke, terus kemudian selain PSAB, ya aku mau kasih contoh lagi nih. Nah, saham-saham yang tadinya naik tinggi terus turun, siapa aja? Ini contohnya PGEO. PGEO ini juga pernah ngasih cuan M-Trade lumayan banget ya. Jadi sempat ngasih cuan 47 sampai 50%. Tapi ketika dia pas di pucukan sini ya kita enggak saranin untuk buy. Kapan buy-nya? Tadi sih kita baru buyback gitu loh. Tapi teman-teman semuanya jangan besok ikut-ikutan beli saham PGEO atau PESAP karena patternnya sudah berbeda, sudah berubah. Pattern hari ini dan besok sudah berubah. Kalau turun ini namanya dia breakdown ya. Kalau naik ya udah bukan best price ya. Makanya belajar sama M-Trade. Kalau mau belajar trading seperti ini, DM saya M-Trade Start. Nanti ada acaranya lagi kalau nggak salah tanggal 5 Juli ya, itu jam 10 pagi. DM saya M-Trade Start ya. Jadi kalau kamu pengen benar-benar ngerti sistem tradingnya,
di situ. Oke ya, DM saya mTradeStart, nanti dikasih linknya. Nah, per hari ini ada potensi pantulan. Tapi kita ngelihat PGO ini ya, ini kan dia turun sebenarnya juga kemarin udah bagi dividen, tapi terus masih naik lagi sih. Nah, ini kita ngelihat dia kalau misalkan mantul naik jangka pendek, terus dia turun lagi. Ini dia membentuk pattern head and shoulders yang sebenarnya ini adalah jika terbentuk dia tanda mau turun, tanda pembalikan arah turun. Ya, belum tentu sih, cuman bisa saja terjadi. Intinya setiap pattern yang kita lihat adalah untuk tanda antisipasi awal gitu. Jadi nanti pas kena 14-15 profit taking, ya belum tentu, bisa jadi dia lebih tinggi atau sedikit lebih rendah dari itu. Kita lihat patternnya, kita kasih tahu real time di mTrade. Penting banget mTraders harus nonton mTrade Academy-nya, jangan cuman ngikutin recommendation. Balik lagi ke saham perminyakan, tadi baru kita bahas satu saham ENRG yang di TokTok yang di YT ke Igoy aku @ellenmay_official, supaya kamu bisa ngelihat chartnya dan ngerti aku lagi ngomong apa. Kalau kamu nggak lihat chartnya, kamu bingung aku ngomong apa. Oke, mari kita lihat saham yang berikutnya dari minyak-minyakan nih. Contohnya yang lain adalah saham Medco. Nah, Medco ini juga sama sebenarnya. Patternnya di sini terbentuk inverse head and shoulders dan dia udah rally-nya nggak secakep ENRG, tapi tetap aja sebenarnya Medco ini sudah sangat rawan profit taking di jangka pendek. Kenapa? Karena di 17 Mei 2024 dan 22 Mei ini adalah level high atau level tingginya dia, yang dia potensi banyak sekali profit taking di area ini. Logikanya kenapa? Logikanya itu sangat simpel sekali. Di sini banyak nyangkuters. Sekitar 1480 sampai 1625 di sini banyak nyangkuters. Nyangkuters ini dia akan buang barang duluan. Dia akan profit taking, buang barang duluan karena dia sudah nyangkut sekian lama dari tanggal berapa nih? Dari Mei 2024 sampai sekarang ya, jadi sudah 1 tahun lebih. Yang ini April 2024, terus ada lagi nyangkuters perhatiin deh, di ini dulu di Oktober 2023 itu di 1595 ya. Aku kasih garis di sini ya teman-teman yang di TokTok yang di YT ke Igoy aku @ellenmay_official biar kalian ngerti aku lagi ngomong apa ya. Perhatikan di sini. Sebentar ya, sorry ya, sorry sebentar ya. Oke. Ya, perhatikan di sini dari 16 Oktober 2023 dan juga di September 2023 ini sekitar 1590 sampai 1690 ini area di pucuk, jadi area nyangkut. Nah, ini terulang lagi di April sampai April 2024. Nah, area ini resistance lumayan kuat, 1590 ke atas resistance lumayan kuat. Dan per hari ini dia kena di 1480. Jadi Medco ini dia zigzagnya bakalan gini. Nah, di sini agak berat ya. Jadi di sini agak berat. Kesimpulannya upside-nya sudah tidak terlalu banyak. Ditambah juga kalau kalian perhatikan, teman-teman yang di TokTok yang di YT lihat ke Igoy supaya bisa lihat chartnya ya. Oke, jadi lihat ke Igoy supaya bisa lihat chartnya. Ada 2 hal yang perlu dicermati dari Medco, yaitu candle di tanggal 23 Juni dan juga candle di 16 Juni. Ini jatuhnya volumenya gede. Jadi ini menunjukkan tanda distribusi. Distribusi itu artinya yang punya modal banyak beli di bawah, dia lagi profit taking gitu loh. Jadi kalau candlenya tinggi-tinggi kayak gini, ini yang buang barang itu bukan retail remah-remah rengginang, tapi ya ini big money, the whale. Oke, jadi kesimpulannya meskipun sektor perminyakan diuntungin dari perang-perangan kayak ini, aduh kesebut lagi ya. Ya oke, jadi tunggu retracementnya aja. Semoga nggak kena algonya ini ya, TokTok ya, galak algonya TokTok soalnya. Oke,
Sekarang kita mau lihat saham yang berikutnya yang diuntungkan dari kondisi geopolitik yang memanas dari Timur Tengah. Perhatikan di sini. Yang di TokTok, yang di YT, perhatikan di IGOI. Stop lossnya aku mau turunin dikit. Ting, karena kedekatan, terlalu dekat. Hari ini tadi sempat turun sampai level terendahnya si Raja pernah turun di 2300. 2300 ini sebenarnya best price, tapi ketika tadi turun di sini, ini candlenya merah legam, dan kalau kita beli kayak gitu kok, jadi kayaknya nangkep pisau jatuh. Jadi tadi kita tunggu dia ada pantulan sedikit dulu supaya kita lihat ada, oh ini ada tanda-tanda ada daya beli atau ada buyer gitu ya. Nah kita lihat ini spekulatif buy. Sebenarnya kalau sampai ke 23 itu juga masih area yang 23-20 area yang masih cukup oke untuk buy on weakness, tapi belum tentu besok dikasih ya. Dan disclaimer teman-teman semuanya, ini harus trading cepat. Trading cepat itu artinya profit taking sekitar 2780 sampai 2860-an. Nah, kalau di aku mau gambar satu garis lagi, ini menarik banget. Aku mau ambil dari sini aja, perhatikan di sini. Itu pas banget di sini sama trend line di sini. Nah, jadi pas kena di sini ya. Oke. Terus kemudian ya ini buat swing trading, disclaimer. Kemudian pasangannya Raja dan Ratu. Ini M-Trade udah ada. Nah, Ratu ini dia udah turun 3 hari berturut-turut. Ini yang kita tunggu-tunggu, ini yang kita nanti-nanti. Kalau bisa turun dikit deh. Ratu ya, kalau bisa turun dikit ke 6675. So ini potensial kita tunggu. Kalau dia ada koreksi sampai 6675, ini sangat menarik sekali, atau ke 6450 ya. Jadi ke 6450 atau 6675 itu sangat menarik sekali. Oke, disclaimer ya, kalau dia jatuh di sini volume gede ya udah bye-bye. Nah, terus masih ada lagi saham yang menarik sebenarnya dari perminyakan yang lain, tapi aku mau bahas dari sektor yang lainnya. Hari ini aku mau bahas batu bara PTBA. Apa kabarnya PTBA? Teman-teman yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke IGOI. Ini Retno yang di TokTok, ada yang nanya PTBA bakal naik gak? Enki, terima kasih, bukunya sangat membantu, jadi banyak belajar sama-sama. Yuk kita mau lihat saham PTBA ya. Lihat saja di IGOI aku, @ellenmay_official. PTBA hari ini turun 14%. Wajar nggak? Aduh, wajar banget. Kenapa? Karena dia habis kamdet dan lagi-lagi dividennya gede. Berapa? 11% dibandingin harga kemarin ya. Jadi gede nih dividen PTBA, dan aku termasuk yang happy. Aku udah hold dia dari 2023, dapat dividen gede-gede terus tiap tahun ya. Aku percaya di sini banyak yang ikut juga waktu itu. Nah, di Mfest kita lagi ada program untuk, bukan program sih, info untuk dividen stocks yang baru, tapi dibahasnya di Mfest aja, oke ya. Nah, PTBA gimana nih plannya? Kalau kita sih biarin aja dulu, barangkali dapat diskon kayak Pegas kan, habis bagi dividen tuh ya. Terus dia turunnya tambah turun lagi, kena breakdown di sini turun lagi. Baru tadi kita spekulatif tuh ya, istilah kata probability-nya belum tentu naik kenceng. Nah, biarin tuh PTBA. Syukur-syukur ya nanti dikasih diskon sampai ke 2290. Wah, itu asik banget tuh diskonnya, baik untuk investing maupun untuk trading ya. Jadi ya aku termasuk yang seneng kalau dia dapat dikasih diskon di sini gitu. Nah, kalau buat trading ya, buat swing trading jangka pendek, atau kalau buat investing sebenarnya ini buat nabung buat dividen investing tahun depan. Loh, kok gitu sih? Bukannya kalau dividen investing belinya sebelum pembagian dividen ya rugi dong. Kalau abis itu dapat dividen, terus abis itu tapi harga sahamnya turun gitu ya. Itu kayak saya tahun 2023 waktu itu, tapi
ya udah saya udah untung beberapa tahun belakangan ini, tapi semakin ke belakang saya improve strategi dividen investingnya. Aku akan beli ketika dia jatuh dalam, valuasinya terdiskon. Dan angka saat ini buat PTBA, angka saat ini di 2510, ini angka yang menarik sebenarnya kalau misalkan mau long term investing. Disclaimer buat kalian yang mau belajar long term investing, DM aku Mvestart buat belajar di webinar Mvestart strategi investasi saham untuk pemula ala Warren Buffett, bukan ala Ellen May sebenarnya. Ditulis di sini di Igoy, screenshot aja, 28 Juni jam 10 pagi. Oke. Ya, jadi PTBA ada yang nangis di sini, mungkin dia rugi atau gimana, nggak usah nangis juga kan, kamu kemarin dapat dividennya. Ya udah dinikmatin aja. Terus kalau mau di hold atau dijual, ngapain kamu dapat beli di atas, dapat dividen dijual. Beli dapat dividen 11%, turun 15% dijual, ya rugi toh, biarin aja sampai tahun depan ya. Loh, tapi duitnya nggak bisa muter ya kan, tujuannya dividen investing gitu. Jadi anggap kayak kamu dapat bunga lah dari depositomu. Lo deposito kan nilainya nggak turun ya, ini kalau kamu nggak jual juga kamu nggak rugi sih. Bisa nggak balik lagi sampai ke 3.000? Aku tahu kok pertanyaanmu sampai ke situ. Balik ke 3.000 lagi bisa nggak? Karena belinya mungkin di 3.000-an atau di pucuk di sini beberapa hari yang lalu. Tak jawab, bisa. Tenang aja ya, tenang aja. Lo kok sepede itu sih? Ya pede karena sudah dihajar market berkali-kali dari tahun 2008, jadi udah ngerti behaviornya market kira-kira bagaimana. Oke deh, langsung itu. Abis itu kita mau bahas lagi saham yang watchlistnya Mtrade aku nggak akan bahas di sini. Aku mau bahas saham apa ya? Mas-masan ya. Batubara udah tak bahas. Sekarang aku mau bahas mas-masan. Oke? Bahas saham apa nih? Enaknya nih. Oke, aku mau bahas BRMS. Pasti banyak banget yang nanyain BRMS nih ya. BRMS. Oke, sebentar, aku mau cek dulu buat BRMS fundamental. Seingat aku cek dulu ya, fundamental dari BRMS, tidak hanya teknikalnya saja. Oke. BRMS. Oke. BRMS tuh kabar terakhirnya dia ya. Jadi pendapatannya dia ini udah pernah aku bahas, naik 212% secara tahunan. Jadi 63,3 juta US dollar, terus labanya dia naik 296% secara tahunan ya. Jadi 14,85 juta, didukung kenaikan harga jual emas. Di first quarter 2025 mencapai lebih dari 35%. Terus BRMS ini dia ada kuasi reorganisasi. Sebenarnya ini seperti yang dilakukan oleh Bumi atau PT Bumi Resources. Kuasi reorganisasi ini ya artinya kayak yang dilakukan Bumi itu dia ngapus kayak kerugian ditahannya gitu loh. Jadi kayak di laporan keuangannya tuh jadi bisa cuan gitu loh. Supaya tujuannya apa? Tujuannya biar bisa bagi dividen ke depan buat memperbaiki struktur keuangannya dia, menghapus akumulasi rugi. Dan ini tuh sebenarnya berguna buat investor-investor barunya. Istilah kata tuh investor baru tuh nggak mau kayak dibebani ya beban-beban kerugian yang lama. Intinya kan investor baru mau dividen. Nah itu bagus, menarik. Disclaimer, ada kemungkinan BRMS ini bisa masuk ke MSCI, tapi siapa yang tahu sih masa depan ya, perkiraan aja ya. Jadi aku nggak mau memberikan satu kepastian juga ya, tapi aku sempat dengar sih ada kemungkinan ke situ. Oke ya, bentar ya. Oke, mari kita ke BRMS. Nah, technically gimana BRMS?
Tak kasih tahu ya, ini batas penting banget. BRMS tuh batasnya tuh 388. Selama masih di atas 388, sebenarnya dalam jangka pendek dia masih tren naik. Karena simple banget, technical yang simple banget. Definisi dari tren naik adalah terbentuk higher low and higher high. Ini adalah low. Per hari ini dia sempat jatuh tadi di terendahnya 388. Ternyata dia mantul. Kalau misal dia besok hijau berarti low-nya naik. Ya, kalau di bawah 386 itu sebenarnya breakdown low ini tanda dia balik sideways lagi. Ya, jadi kalau diperhatiin si BRMS ini berani main BRMS, berarti berani fluktuasi. Nah, kalian kalau perhatikan ya, BRMS ini ya, dia itu sering banget, ini bahkan chartnya belum strong uptrend ya. Jadi BRMS itu dia tuh sering banget, teman-teman yang di Tok yang di YT ke Igoy, dia naiknya kenceng. Contoh di 2 Januari naik 16%, besoknya naik 7%, habis itu dibanting turun. Beberapa hari kemudian ARB ya sempat turun 6 sampai hampir 7%-an. Terus naik lagi, banting lagi, ini naik kenceng, bantingan lagi. Ini dibanting kenceng, naik kenceng. Kayak gitu terus. Sampai akhirnya waktu itu di 26 Mei kita mau buy, kita wait and see dulu. Nah, terus akhirnya ini kita ada buy, ada profit taking, terus hari ini kita ada masuk lagi. Nah, jadi memang BRMS ini sebenarnya tadi di 386 itu sebenarnya ini pas di support previous low-nya, dan ini sebenarnya malah best price. Cuman memang aku mau kasih tahu aja resikonya lumayan tinggi, dan garis yang di angka 500 nih aku mau tarik mundur ke belakang. Ini ada high tinggi banget di 500 pada 11 November. Ini sebenarnya high yang sangat tinggi, yang sangat rawan sekali buat profit taking gitu. Jadi nggak heran kalau kena 500. Kemarin buangannya lumayan gede, volumenya juga di sini setelah beberapa hari lumayan ada volume, buangan lumayan gede. Kenapa? Ya karena di sini ada nyangkuters gitu. Tapi teman-teman, intinya BRMS ini fluktuasinya lumayan tinggi. Jadi teman-teman kalau trading saham komoditi sebenarnya bukan cuman BRMS, resiko fluktuasi tinggi. Jadi intinya harus benar-benar ngerti strategi trading. Kalau kalian sibuk-sibuk banget ya dibantu M-Trade, ditemenin M-Trade ya. Ada saham lagi yang menarik sih, cuman jadi di kondisi seperti saat ini tuh banyak banget saham-saham yang lagi retrace, kena area best price, terus potensi pantulan. Cuman abis itu pantulannya tinggi atau enggak tuh kita nggak bisa jamin gitu loh. Jadi kalau pantulannya tinggi kita mau cepet-cepet profit taking. Ada banyak watchlistnya M-Trade buat buy on weakness ya. Jadi mungkin aku share ini aja karena M-Trade udah entry juga tadi ya. Nah, jadi perhatikan di sini. Ini MBMA. Aduh. Stop loss-nya aku turunin dikit. Bentar ya. Ya, ini MBMA. Ya, ini MBMA, ada support di 368. Ini tadi ketahan banyak banget yang patternnya kayak gini nih. Ketahan trendline ya, ketahan trendline di sini ya. Jadi dia ketahan di supportnya 396 itu sebenarnya adalah support trendline di sini. Dan ini bentuknya kayak gini tuh mirip banget karakternya sama BRMS tadi ya. Jadi dia bakalan naik cepat, turunnya cepat juga. Jadi harus tegas, harus berani pas trading. Berani itu karena mengerti. Kalau tidak mengerti, belajar dulu di M-Trade Start ya. DM saya M-Trade Start, acaranya tanggal berapa ya? Sabtu berikutnya tuh tanggal berapa sih? Tanggal 5 Juli jam 10 pagi. Jadi abis M-Trade Start terus M-Trade Start. Just DM aku aja kalau mau belajar trading M-Trade Start, kalau mau belajar investing M-Trade Start. Dan temanya M-Trade Start this week adalah strategi investasi saham untuk pemula ya. Oke. Apalagi watchlist lainnya besok deh dibahas di morning briefing M-Trade, karena di live aku sebenarnya nggak mau bahas watchlist. Banyak banget yang masih pemula yang
Khawatirnya nanti tradingnya nggak pakai sistem. Jadi di mTrade itu diajarin sistemnya dulu. Oke, aku mau lihat komen-komennya di sini. PTBA sudahkah? Sudah. Antam biar MSBM banyak banget yang dibahas. Wah, udah ya live-nya ya. Yaudah, kita ketemu di morning briefing mTrade besok pagi jam 8.15. Thank you so much yang udah follow aku. Thank you so much yang udah share live malam hari ini. Semua materi share malam hari ini aku dibantu sama tim aku. Jadi tanpa tim mTrade siapalah aku ya. Jadi thank you so much buat kalian semua yang sudah percaya pada mTrade dan semua squad kita, semua tim kita. Salam profit, selamat malam.